Ya, jadi benar atas permintaan Nikita Mirzani kepada saya untuk saya mewakili Ismail Marzuki atau Mail membuat pengaduan atau laporan dugaan tindak pidana melakukan perekaman tanpa izin, di mana yang kami laporkan itu yang paling inti dalam laporan saya itu adalah obyeknya. Obyeknya itu adalah ada seseorang yang merekam tanpa seizin orang yang direkam dan hasil rekaman itu disebarluaskan. Intisarinya seperti itu saja. Mungkin abang melaporkan itu di mana dan kapan sih bang? Tanggal 6, seingat saya tanggal 16. Ada LP-nya sebentar ya. Tanggalnya biar saya nggak salah 16 April. Jadi di dalam itu kita memang sengaja untuk membuat lidik supaya bisa kemana-mana untuk dilakukan proses. Yang terpenting itu adalah obyeknya. Obyek yang kita laporkan itu adalah adanya perbuatan melakukan merekam percakapan seseorang tanpa izin daripada orang tersebut. Itulah yang paling penting dan itu paling inti. Ada berapa sih bang yang dilaporkan? Kalau dalam proses lidik itu bisa kemana-mana. Yang jelas yang kami jadikan barang bukti itu adalah percakapan yang lagi beredar dan itu adalah rekaman dan yang akan dicari nanti siapa yang melakukan yang merekam. Karena berdasarkan Undang-Undang ITE pasal 31 itu melakukan perekaman itu apabila tanpa izin seseorang itu tidak dibenarkan. Yang dibolehkan melakukan perekaman tanpa izin adalah polisi, jaksa dan atau institusi yang dibolehkan untuk melakukan perekaman. Yang lain tidak dibolehkan melakukan perekaman tanpa izin. Seperti itu prosesnya. Lebih lanjut saya mohon maaf saya tidak akan menjelaskan karena Anda ingin mendapatkan informasi benar ada laporan polisi dan yang melapor saya atas permintaan Nikita Mirzani supaya saya melaporkan hal tersebut. Yang kami jadikan sasaran itu adalah obyeknya. Obyeknya itu adanya rekaman suara, di mana rekaman suara tersebut adalah rekaman daripada Ismail Marzuki tanpa sepengetahuan dia. Dan itu disebarluaskan. Nah, itu ada pasalnya, baik pasal 31 maupun 32. Siapa yang melakukan, biar saja di dalam proses. Karena dalam proses lidik itu sangat luas. Nanti akan dicari siapa pelakunya, seperti itu. Oke? Oke bang. Makasih bang. Ya, bahwa apa yang sudah kita ketahui tentang laporan polisi ya tertanggal 16 April yang beredar di media sosial yang dilakukan oleh kuasa hukum dengan inisial NM di Polda Metro Jaya. Sampai dengan sekarang kami secara resmi ya dari kuasa hukum Dr. Reja Gladys maupun Dr. Mufid belum mendapatkan informasi itu. Tapi kalau kemudian dipertanyakan apakah klien kami dilaporkan atau tidak, ya jelas kami perlu sampaikan bahwa kami belum mengetahuinya. Dan kalau dilihat dan dianalisa dari laporan yang beredar di media sosial tersebut, bahwa klien kami bukan orang yang dilaporkan, karena dalam LP tersebut terlapor masih dalam proses lidik seperti itu. Tapi kalau kemudian dikaitkan dengan laporan yang dibuat di Polda Metro Jaya terkait ya persangkaan pasal 31 dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang ITE, itu sebenarnya tentang barang siapa yang melakukan intersepsi dan penyadapan ya barang siapa yang melakukan intersepsi dan penyadapan itu dapat dipidana seperti itu. Pada intinya seperti itu. Tapi terhadap itu kami ya secara jelas
tidak pernah ya, klien kami tidak pernah melakukan intersepsi ataupun penyadapan terhadap informasi atau dokumen elektronik milik orang lain gitu. Jadi kenapa kami harus khawatir gitu ya? Nah, klien kami tidak perlu khawatir terhadap itu. Nah, artinya kalau kemudian dikaitkan dengan alat bukti ya yang sudah banyak diketahui seperti rekaman dan sebagainya, kita juga harus mengacu ya kepada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20 tahun 2016 bahwa yang dinamakan intersepsi, penyadapan ya, terkait informasi elektronik dan dokumen elektronik itu sangat berbeda ya dengan rekaman. Dan kemudian kalau dipertanyakan apakah rekaman itu dapat menjadi alat bukti, ya bisa. Nah, jadi itu dapat kita lihat di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20 tahun 2016 seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi pada intinya apa yang beredar di media sosial kami belum bisa menanggapi itu, karena pada intinya secara resmi dari pihak kepolisian ya baik Polda Metro Jaya belum menyampaikan apapun atau surat panggilan apapun terhadap klien kami terkait laporan tersebut, dan kemudian memang kami juga belum mendapatkan surat kuasa dari klien kami untuk melakukan pendampingan terhadap laporan itu. Jadi sehingga kemudian supaya ini tidak menjadi blunder, ya kami berpendapat bahwa yang dilaporkan itu bukan klien kami. Ya karena dalam laporan itu jelas dikatakan dalam proses lidik, dan kemudian kami perlu sampaikan bahwa intisari dari pasal 31 dan 32 itu adalah terkait intersepsi dan penyadapan dan bukan rekaman. Saya pikir demikian.